Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu wa huwa qa'imun daimun la yamutu ghair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa habibuhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati dan dimuliakan Allah, di kesempatan ini saya sekarang ada di komplek makam Syekh Datuk Kafi Rotolan, beliau gurunya Sunan Gunung Jati. Ini di belakang saya ini, beliau di sana. Ini juga komplek dengan makam Sunan Gunung Jati di seberang jalan sana. Saya silaturahmi alias ziarah ke beliau-beliau. Manfaatnya sangat banyak, jadi kita harus bersyukur kalau bisa hadir ziarah ke beliau-beliau. Manfaatnya sangat banyak para pemirsa. Kita ziarah ke makam wali Allah. Manfaat pertama, jelas kita silaturahmi ke alim ulama ya, ke wali Allah. Ada pahalanya. Jadi bukan bid'ah, ya, apalagi syirik. Kalau mengatakan ziarah ke makam wali Allah itu bid'ah, apalagi mensyirikan, menurut saya itu adalah wujud atau bukti kedangkalan iman ya, atau tauhid seseorang. Jadi pertama silaturahmi. Yang kedua adalah tentunya kita napak tilas. Hampir semua wali Allah adalah pejuang kehidupan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi berta'awun dalam kebaikan, tidak dalam keburukan. Jadi napak tilas. Kita bisa merenung, kita bisa kontemplatif ya. Bagaimana beliau berjuang demi kehidupan untuk agar manusia-manusia kebanyakan itu berbuat baik, berakhlak, beretika, dan tentunya bisa meraih bahagia. Ya, sedikit menserap kebahagiaan di muka bumi juga nanti setelah meninggal, setelah wafat, yaitu pada meraih husnul khotimah. Yang kedua yaitu napak tilas. Yang ketiga, perlu kita pemirsa ketahui bahwa para wali Allah itu sebenarnya secara hakikat tidak wafat. Beliau di alam lain, antara para wali, antara para orang soleh itu bergaul, diberi rezeki oleh Allah di sana yang kita nggak tahu, dan mereka sebenarnya masih mengamati kita. Nah, tentunya ketika begitu mereka praktis bisa mendoakan anak cucunya dan bisa mendoakan saudara-saudaranya yang ziarah. Jadi kita sekarang di abad milenial ini ada dua ya, ada istilah Bluetooth dan WiFi. Nah, jadi kalau kita ke makam beliau atau ke rumah beliau, tentunya secara hakikat itu kita Bluetooth, kita membluetooth beliau, ada Bluetooth. Kalau kita ingin Bluetooth tentunya harus sefrekuensi, harus segelombang, harus sepassword, harus dua perangkat yang bekerja sama. Bluetooth. WiFi juga demikian, bahwa WiFi itu kalau kita ke sebuah tempat, di situ ada WiFi-nya, maka kita tinggal menulis passwordnya, maka kita akan masuk. Kita akan masuk dalam medan WiFi tersebut, dan kita otomatis masuk ke sebuah dunia yang maha luas ya, media sosial, dunia maya, semesta raya yang tak terbatas baik secara ruang ataupun secara waktu. Ini penting, sehingga ketika kita masuk membluetooth ke para wali itu dan kita masuk dalam medan WiFi-nya para wali itu, kita otomatis kena percikan energi ilahiyatik, energi malaikatik, energi kewalian.
otomatis kita kena cipratan emanatif. Ini ilmiah ya, ini sangat teoretikal ya, sehingga kita ke makam wali Allah bukan dalam rangka klinik, bukan dalam rangka tahayul, bukan dalam rangka mistik yang keblinger, tidak. Ada dasarnya, ada hujahnya dan ada dalilnya. Jadi kita bisa bluetooth, kita bisa masuk ke medan wifi-nya, kita kena percikan dan kita otomatis kena kesalehannya. Jadi kasarannya ibarat kita datang ke sebuah makam wali, hanya numpang tidur saja, tidur kita, ngorok kita tuh dapat energi. Dan yang lain tentunya ya, manfaat selanjutnya adalah kita mendoakan beliau. Sama muslim, sama muslimah, wajib doa. Ketika kita mendoakan beliau, maka beliau pun mendoakan kita. Makanya adab kita masuk ke makam wali Allah adalah ya mengucap assalamualaikum ya wali Allah, tambah assalamualaikum ya Rasulullah, Al-Ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kita perlu diingat bahwa kita ke makam beliau, ke pesarian beliau, ke tempat istirahat beliau itu diharamkan. Memang kita meminta kepada beliau, haram, nggak boleh. Itu yang syirik, itu yang musyrik. Tapi kita mohon kepada Allah di medan wifi-nya beliau dengan bluetooth beliau, maka jadilah wasilah, jadilah tawasul. Ya ini tawasul itu sangat penting. Ada dalilnya dan jadi bukan mengada-ada. Demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam rengkuan Allah, dalam lumuran energi Allah, dan kita juga berdoa semoga kita bisa mengikuti jejak beliau-beliau para wali Allah, Syekh Datuk Kafi di belakang saya, sebelah kiri saya, dan Sunan Gunung Jati, yang mereka semua sampainya ke Rasulullah SAW, sampainya dari Muhammad SAW. Jadi kita ambil kebaikan, bukan malah keburukan. Maaf bila ada keliru kata dan sikap saya, dan terima kasih atas atensi para pemirsa melihat video singkat, padat dan ringan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.